Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lek mangkin niki sila tebarang-barang panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sasampun ngican tiang pulungguh taufik dan hidayah sehingga alhamdulillah pulungguh sami sempat hadir lihat deriki dalam acara silaturahim, acara tahlil doa bersama, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niki merupakan suatu tambahan amal ibadah yang akan kita bawa setelah kehidupan di dunia niki. Kedua kali niki jamaah nanten lupa sampai yang selawat serta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan jiwa raganya demi umat Islam, demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi tiang pulungguh untuk sering-sering bersolawat dalam keseharian kita. Selawat niki membuktikan kecintaan tiang pulungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Rasulullah yang akan memberikan syafaatnya bagi kita semua yang selalu bersolawat di hari akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Demangkin niki tercobaan bahas masalah ujian dalam hidup. Karena niki selalu terjadi dalam diri tiang pulungguh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hidup di dunia niki adalah ujian. Ad-dunya bainal imtihan. Dunia adalah tempat ujian. Segala sesuatu sak terjadi di diri tiang pulungguh semata-mata niki bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada pulungguh. Persoalan masalah terus terjadi silih berganti. Terkadang masalah niki datang lekan diri kita pribadi. Terkadang masalah niki datang lekan keluarga. Terkadang masalah niki datang lekan semeton tiang pulungguh. Dan terkadang masalah niki datang lekan batur-batur pulungguh atau sahabat-sahabat pulungguh. Namun kita sebagai hamba yang baik tentu harus mampu menyikapi semua itu dengan berbekal iman dan takwa. Harus terbau niki atasi semua masalah yang Allah berikan pada diri kita. Karena niki adalah bukti cinta Allah le pulungguh. Bukti cinta Allah le hamba perlu teruji si berbagai macam ujian dalam hidup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, niki harus ikhlas terima dan terserah diri tejak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niki yang berhak atas diri pelungguh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita niki sebagai hambanya hanya sekedar berikhtiar, berusaha dan melaksanakan hidup niki sesuai dengan kodrat takdir yang Allah telah gariskan pada diri tiang pelungguh. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali tiang pelungguh untuk berkeluh kesah terhadap takdir yang Allah berikan kepada diri tiang pelungguh. Nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagi sai-sai sak nek terima atau nek ikhlas terhadap ujian dan takdir yang Allah berikan kepadanya dan selalu mengeluh dengan ujian tersebut, maka niki termasuk dengan sak rugi dan di akhirat akan mendapat siksa yang sangat pedih. Saya ingat gembek niki jamaah. Sehingga semua amal ibadah niki akan hancur bagaikan debu yang bertebaran. Sehingga selalu mengeluh dan tidak menerima ujian yang telah Allah takdirkan pada dirinya. Nih, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Terkadang niki kita temukan dalam kehidupan tiang pelungguh luwe dengan mele berubah, ngubah diri menjadi dengan sak solah, ngubah diri jadi dengan sak baik. Lagu ketika diuji dengan kebaikannya itu mereka berpaling. Nah, dengan sak macam niki adalah tergolong dengan munafik. Amun ngeraos ia dustai, amun berjanji ia ingkari, amun terpercaya sedengan ia hianati. Ya niki tanda-tanda orang munafik. Kalau kita sadari niki nggih, segala sesuatu saat terjadi di diri tiang pelungguh berasal dari Allah SWT, tentu kita akan tetap meminta dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah tempat yang pelungguh untuk meminta pertolongan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala bermalik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Arti niki, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maksud ayat niki adalah tiang pelungguh niki diperintahkan untuk minta pertolonganจากAllah Subhanahu wa taala dengan menanamkan jiwa sabar dan salat. Sabar dalam arti niki menerima dengan ikhlas tanpa berkeluh kesah tentang segala sesuatu yang kita minta sampai Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan. Di samping nikah, kita harus selalu berdoa di dalam solat kita dengan khusyuk. Khusyuk dalam arti mengingat Allah Subhanahu wa taala serta meyakini dengan sepenuh hati dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan merendahkan diri dan menundukkan diri, mengharap hanya semata-mataจากAllah Subhanahu wa taala. Ia niki tanda keimanan, sak benar-benar keimanan dalam diri dia. Orang yang selalu mengingat Allah dengan sak sering ingatจากAllah taala itu ibarat dengan hidup. Dan orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala niki ibaratan dengan mati.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Matsalul ladzina yadhkuruna rabbah wal ladzina la yadhkuru rabbah matsalul hayyi wal mayyit." Arti niki perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan mati. Hadirin wal hadirat. Di zaman niki luwek dengan lupa akan Tuhannya. Karena apa? Karena terperdaya oleh kehidupan dunia semata. Lebih pentingan kehidupan dunia dengan cara sibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, hingga lupa dengan bekal kehidupan yang abadi di akhirat. Para jamaah, contoh niki dengan saya terperdaya oleh kehidupan dunia. Yang pertama, apabila diajak untuk melakukan suatu kebaikan, Nabi bahasan, kalalah sejelo kepegawaian. Dia mengatakan dia capek, dia lelah karena bekerja seharian. Dan apabila mereka diajak untuk urusan dunia, amun pegawaian dunia, apa ini membahasa? Siap kok, cara lelah masalah pegawaian ja. Itu bahasa orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia. Ndek sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ndek nawah niki merasa lelah ngampiang tiang pelungguh kebaikan ya diri pelungguh. Tapi kenapa kembek niki dengan selalu merasa lelah amun tak ajak, amun tetenya nggawe suatu kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari niki nggih kita merenung sejenak. Kemana kita akan kembali setelah kehidupan di dunia ini? Apakah kita sudah siap dengan bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak? Wasiap teki niki jamaah untuk menghadapi kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Wasiap ke bekal tiang pelungguh untuk menghadapinya. Wah cukup atau wah berembe? Niki yang menjadi jawaban di antara semua niki adalah diri kita. Harta benda niki sak terpeta-peta, sak tertumpuk-tumpuk selama ini akan sia-sia menjelang kematian. Senina anak sak terbangga-bangga akan lenyap seketika dan tidak lagi menghiraukan tiang pelungguh. Mungkin keluarga tiang pelungguh bersedih seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan paling onek setahun. Selepas dari itu mereka menganggap tiang pelungguh sebagai album kenangan semata. Sungguh rugi diri niki jamaah. Bila dia tahu niki persiapan bekal. Karena niki dengan mati niki bagaikan orang yang tenggelam di dalam lautan yang sangat dalam. Dinarak dengan bau tulung tiang pelungguh kecuali amal ibadah tersendiri. Nggih, siaran kematian niki sangatlah berat. Nggih, karena yang akan bertanggung jawab di saat itu adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan keluarga kita, tapi diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sila tiang ngiring pelungguh sami untuk menyadari diri, mempersiapkan diri. Sehingga luwek di zaman niki menganggap bahwa semua itu adalah sekedar cerita. Padahal niki akan terjadi, benar-benar terjadi setelah kehidupan tiang pelungguh. Arak niki di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sudah diterangkan niki bagaimana kehidupan setelah kehidupan dunia niki. Nah, dengan saya menganggap semua niki sekedar cerita atau sekedar dongeng,
niki ciri-ciri orang yang lemah imannya, orang yang dialamatkan orang yang merugi. Oleh karena itu sila niki tumbuhkan keyakinan tiang pelungguh bahwa napi-napi saat tercantum di dalam Al-Quran benar akan terjadi di akhirat kelak. Nah, hal-hal seperti ini kita harus tanamkan kepada pemuda, tanamkan kepada anak tiang pelungguh supaya mereka yakin akan kehidupan setelah kehidupan dunia niki. Nggih, amun dek menonton tiang pelungguh sungguh merugi anak bijajari tiang pelungguh di akhirat kelak. Nggih, itu yang harus tiang pelungguh perjuangkan demi keselamatan kita semua di dunia wal akhirah. Dan lebih-lebih kepada tiang pelungguh dendek terlalu turut hawa nafsu, karena hawa nafsu tiang pelungguh niki selalu mengajak tiang pelungguh ke hal-hal kemaksiatan. Ndek mele niki nafsu niki ngemben tiang pelungguh keselamatan, selalu jauh pelungguh dejok jalan kesesatan. Enggak niki sai-sai di antara tiang pelungguh mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka niki adalah orang-orang selamat. Jihad terbesar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri tiang pelungguh. Itulah perjuangan yang harus kita perjuangkan untuk mengalahkan. Oleh karena itu kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan dengan tujuan untuk mengalahkan hawa nafsu. Ingat hawa nafsu niki selalu jauh tiang pelungguh ke jalan kemaksiatan. Sekedik-kedik niki talonate le batur, sekedik-kedik jelap gedak, sekedik-kedik mele jagur batur, niki hawa nafsu waran jamaah. Nggih sila bareng-bareng niki jaga hawa nafsu tiang pelungguh. Seberat apapun masalah ujian le tiang pelungguh, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah tempat tiang pelungguh bersandar, tempat tiang pelungguh meminta pertolongan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Fatihah. Nggih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang engkau sesatkan. Nah, kita harus yakin niki bahwa nanti di akhirat ada namanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban tiang pelungguh terhadap apa yang kita lakukan di dunia niki. Siapkah kita menghadapi semua itu? Ataukah kita akan lalai dengan semua itu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita sadari semua itu. Hidup hanya sementara. Hidupan dunia ini adalah ladang untuk mencari suatu kebaikan itu. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang semestinya kita lakukan dan apa semestinya yang tidak kita lakukan. Sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Mari kita turuti para ulama, para anbiya, orang saleh, orang berilmu, untuk kita sama-sama menuju ke dalam kebaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya sekedar niki yang tiang sampaikan oleh tiang pelungguh, mudah-mudahan niki bermanfaat bagi diri tiang pribadi di pelungguh sami. Mudah-mudahan terjadi dengan sak teridan si Allah SWT selamat dunia wal akhirah. Oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah lelah di dalam melaksanakan suatu kebaikan itu. Karena apa? Lelah tiang pelungguh niki akan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Oleh karena itu apabila ada orang mengajak kita untuk melaksanakan suatu kebaikan, jangan pernah mengatakan lelah. Silakan laksanakan. Ya, laksanakan semampu kita. Karena ingat, ganjarannya di sisi Allah SWT amatlah besar bagi tiang pelungguh. Dan niki
ampura munalak bahasan tiang sak kurang berkenan le pulung huda tiang mohon maaf nih. Ya sekedar niki akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.